Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 29 Mei. Seiring mendekatnya Taifun Mawar, ombak panjang telah muncul di kawasan pesisir pantai. Kemarin terjadi kasus 2 anak yang terseret ombak saat bermain di pantai kawasan Hualien. Setelah diselamatkan kapal patroli laut, salah satu korban dinyatakan meninggal setelah tiba di rumah sakit. Selain itu ada sepasang pria dan wanita yang pergi berselancar di Yilan Lovers Bay. Akibatnya gadis berusia 13 tahun tersebut hanyut tergulung ombak. Hingga kini keberadaannya masih belum diketahui. Nenek menyerukan nama cucu dengan sedih dan tim penyelamat masih terus berupaya mencari cucunya di tengah badai dan ombak. Pada tanggal 28 pagi, seorang laki-laki dan wanita jatuh ke laut di Lovers Bay di Suau, Yilan. Pria Chang yang berusia 25 tahun berhasil berenang ke pantai dan meminta pertolongan. Tetapi remaja bermarga Liu yang berusia 13 tahun dan masih duduk di bangku SMP masih dalam status tidak jelas. Remaja Liu berkenalan dengan pria Chang melalui aplikasi kencan. Tak disangka, ia malah disambut maut pada pertemuan pertama saat melihat ombak. Nenek remaja hanya bisa berharap untuk segera menemukan cucu yang diasuhnya sejak kecil ini. Selain itu, 2 bocah kecil juga dikabarkan terseret ombak di Chiawan Xinchen, Hualien pada tanggal 28 siang. Salah satu anak bermarga Chou yang sempat terapung di atas laut berhasil diselamatkan petugas gabungan patroli laut dan damkar dengan helikopter. 跟他们说就是不要太靠近啊，他们说没事没事这样，是没有看到他们掉下去，是那个小朋友跑上来说他们被卷下去。 Pada sekitar pukul 12 siang, kapal patroli menemukan dan mengevakuasi seorang bocah laki-laki pada jarak 0,2 mil dari Chiawan dalam keadaan sehat. Pada sekitar pukul 3, kembali menemukan satunya lagi di sungai Sanchanxi, namun anak ini sudah tidak bernapas dan detak jantungnya juga telah berhenti. Kawasan pesisir timur Taiwan telah muncul gelombang panjang akibat pengaruh sirkulasi perifer Taifun. Ombak di sepanjang Suau telah mencapai 3 hingga 4 meter. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai situasi laut yang tidak stabil. Taifun Mawar kian mendekati perairan timur Taiwan. Biro Cuaca Pusat akan mengeluarkan peringatan laut paling cepat sore ini hingga besok pagi. Setelah Taifun Mawar berangsur menuju ke utara hari ini, pergerakannya akan lebih melambat, sehingga tidak menutup kemungkinan periode peringatan laut akan berlaku selama 3 hari. Posisi Taifun diperkirakan paling dekat dengan Taiwan pada hari Selasa hingga Kamis. Seiring mendekatnya Taifun, kendati pun Mawar masih berjarak lebih 600 km dari Taiwan, gejolak gelombang panjang semakin banyak. Setelah berbelok ke utara pada hari Senin, gerakan Mawar menjadi lamban dan berbelok ke timur laut. Intensitas Taifun diperkirakan akan sedikit melemah setelah berbelok ke utara karena medan lingkungan yang tidak mendukung. Saat ini, radius angin badai tingkat ke-7 masih 300 km. Peringatan laut paling cepat akan dikeluarkan pada Senin malam. Menurut analisis Biro Cuaca Pusat atau CWB, Mawar yang berbelok ke utara kekurangan udara penuntun sehingga kecepatannya akan berkurang. Ayunan Taifun ke kiri dan ke kanan akan menentukan jarak Taifun dengan Taiwan. Meskipun peluang dikeluarkannya peringatan darat tidak tinggi, tetapi jarak waktu peringatan laut mungkin mencapai 3 hari. Hujan akan mulai turun di sisi timur Taiwan mulai Selasa, terutama pada daerah pegunungan Yilan akan turun hujan deras. Untuk wilayah Taipei diimbau waspada hujan lebat dan angin kencang. Cuaca di sisi barat Taiwan relatif stabil. 这个台风呢，最主要迎风面都在东半部，那西半部呢就是属于背风面，甚至还有一些焚风或下沉气流，所以东半部呢非常的阴天，然后有阵雨，风浪非常的大。那西半部呢，基本上都是一个很高温热浪，中午高温大概都有35、36度的机会。 Pakar cuaca menamakan minggu ini sebagai Minggu Mawar karena gerakan Taifun lebih lamban dari perkiraan dan memengaruhi cuaca 1 pekan ke depan. Setelah hari Jumat, arus udara dari utara akan lebih jelas dan mempercepat gerakan Taifun menjauh dari Taiwan menuju Okinawa. Warga yang berencana berlibur ke Okinawa tanggal 2 hingga 4 Juni diimbau untuk memerhatikan informasi penerbangan. Sebuah toko di Taichung ditemukan menjual telur berjamur yang diimpor dari Thailand. Sumbernya berasal dari perusahaan produk pertanian Li Qun Taoyuan. Dinas Kesehatan menuju perusahaan untuk memeriksa. Selain memeriksa 229 kotak telur berjamur dari Thailand, petugas juga menemukan bahwa perusahaan mendaur ulang telur berjamur untuk dijadikan produk telur cair yang kemudian dijual kembali. Perusahaan akan didenda sesuai hukum.
Sebuah toko di Taichung ditemukan mengisi rak dengan telur berjamur yang diimpor dari Thailand. Dinas Kesehatan Kota Taoyuan memeriksa dan menemukan bahwa perusahaan produk pertanian Li Chuan mendaur ulang telur berjamur yang diolah menjadi telur cair untuk dijual kembali. Dinas Kesehatan telah meminta perusahaan untuk menarik semua produk dan menjatuhkan denda $150.000 Taiwan sesuai hukum. Kementerian Pertanian menyatakan produk telur dalam negeri masih belum memadai dan perlu ditunjang dengan telur impor. Pelaku usaha terkait diminta untuk memperkuat manajemen proses pencucian dan penyortiran untuk memastikan keamanan produk. Insiden pintu darurat yang mendadak terbuka saat di udara terjadi pada sebuah penerbangan domestik Asiana Airlines tanggal 26. Karena pesawat akan segera mendarat, semua penumpang yang berjumlah 194 orang telah memasang sabuk pengaman, sehingga hanya terkejut dan tidak mengalami cedera. Aparat kepolisian Korea Selatan telah menahan penumpang pria yang menekan tombol pintu pesawat dan sedang menyelidiki penyebab insiden tersebut. Angin kencang masuk ke dalam kabin ketika pintu darurat terbuka saat pesawat masih terbang. Pada tanggal 26 siang, beberapa menit menjelang pendaratan, pintu darurat pesawat Asiana Airlines tipe Airbus A321-200 jurusan Jeju ke Daegu tiba-tiba terbuka. Saat itu ketinggian pesawat hanya sekitar 200 meter dari permukaan bumi, sehingga pesawat terpaksa melanjutkan pendaratan hingga ke bandara. 194 penumpang semuanya selamat, namun mereka semua berada dalam kepanikan. Ada penumpang yang menyangka pesawat akan meledak dan ada juga siswa yang akan mengikuti turnamen olahraga juga menangis ketakutan. Beberapa penumpang yang turun dari pesawat segera dilarikan ke rumah sakit terdekat karena kesulitan bernapas. Investigasi yang dilakukan oleh pihak maskapai menemukan seorang penumpang pria berusia 30-an yang duduk di dekat pintu kabin diduga menyentuh tombol pintu. Ia telah ditahan polisi dan penyebab kejadian sedang diselidiki. Akhir-akhir ini, Badan Perlindungan Lingkungan meluncurkan subsidi untuk pergantian kendaraan usang dan mengumumkan tanggal 24 bahwa bila diganti menjadi kendaraan listrik, subsidi yang awalnya sebesar $15.000 Taiwan per unit akan ditambah bonus untuk mendorong warga mengganti kendaraan usang. Subsidi awal dari Badan Perlindungan Lingkungan untuk mengganti motor usang menjadi motor listrik adalah $2.300 Taiwan, namun kini telah dinaikkan menjadi $2.800 Taiwan. Bila mobil berbahan bakar bensin diganti jadi mobil listrik, subsidi $15.000 Taiwan kini dinaikkan menjadi $16.000 Taiwan. Penggantian mobil bensin dinaikkan dari $8.000 Taiwan menjadi $8.500 Taiwan. Selain itu, subsidi untuk membuang motor usang yang diproduksi sebelum 30 Juni 2007 akan mendapat bonus $2.000 Taiwan sebelum akhir tahun ini. Hsinchu Science Park perlu mendapat lebih banyak emisi karbon akibat pengembangan taman. Oleh sebab itu, EPA telah menambah bonus $2.000 Taiwan bagi kendaraan yang terdaftar di kota dan kabupaten Hsinchu serta Miaoli. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.